Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang starting motor W delta, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ketahui bahwa starting motor induksi, gitu ya, itu ada 3 jenis, gitu ya. Yang pertama adalah DOL, direct online, gitu ya, langsung, gitu. Jadi dia langsung terhubung ke catuan, gitu ya. Jadi dari catuan RST, gitu, langsung terhubung ke motor, gitu, dengan menggunakan saklar, gitu ya. Terus kemudian dengan tahanan mula, gitu. Nah, tahanan mula ini nanti kita akan pindahkan, gitu ya, pindahkan dengan menggunakan saklar, gitu, atau timer, gitu ya. R, gitu ya. Tambahkan dengan timer atau saklar untuk berpindah di awal. Nah, baru kemudian ketika dia sudah jalan, maka dia akan berpindah ke motornya, gitu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan auto trafo, sama mirip dengan tahanan mula ini, tapi dia diatur menggunakan regulator mirip Stafford seperti itu. Terus yang kemudian yang terakhir yaitu menggunakan metode Y delta seperti ini. Nah, dari keempat metode ini, gitu ya, kenapa starting motor induksi menggunakan berbagai macam cara, gitu ya. Ini terdapat permasalahan pada saat start, gitu ya, bahwa arus yang mengalir di motor, gitu ya, pada saat start itu besarnya hampir 5 sampai 6 kali dari arus nominal. 3 sampai 5 sampai 6 kali arus nominal, gitu ya. Sehingga ini I nominal, gitu ya. Sini I nominal. Di sini T. Nah, lonjakan ini meskipun ordenya ini hanya mikrosecond, gitu ya, bahkan mungkin millisecond, gitu, tapi dia ketika melewati MCB, gitu, melewati breaker, nah ini akan dianggap sebagai beban lebih atau arus lebih, dianggap sebagai arus lebih, gitu ya. Ini bukan ULR tapi circuit breaker. Karena circuit breaker mendeteksinya dari arus. Jadi ketika arusnya itu melompat, gitu ya, maka akan dianggap sebagai di luar batas penggunaan CB, sehingga arus tersebut, gitu ya, arus tersebut tidak akan bisa melewati CB dan dianggap sebagai kegagalan start. Nah, arus start ini mungkin kalau misalnya motornya 1, 2 tidak masalah, tapi ketika satu buah pabrik pada shift yang bersamaan menyalakan 1000 motor sekaligus, gitu ya. Nah, maka lonjakannya ini akan sangat besar sekali. Nah, karena batas CB ini juga orang memasangnya dengan menggunakan arus nominal saja, gitu ya, lonjakannya ini akan sangat terasa apabila motornya jumlahnya ada banyak. Dan permasalahan arus start ini, gitu ya, arus start ini
yang menjadikan motor induksi gitu ya, meskipun dia ekonomis gitu, ini banyak terjadi pada motor induksi jenis squirrel cage atau rotor sangkar gitu. Nah, meskipun murah, tapi ternyata ada permasalahan arus start ini gitu. Sehingga di salah satunya kita gunakan yaitu adalah starting Y delta. Nah, prinsip dari motor semua motor gitu ya, kita lihat bahwa saat V dan I-nya itu yang merupakan perkalian dari daya, motornya tetap gitu ya. Motornya di sini kan tetap mau motornya kan ya itu saja gitu kan. Nah, ketika 3 fasa di sini harusnya mungkin ada akar 3 gitu ya, kali cos pi gitu. Nah, ini konstanta gitu ya. Ini juga konstan. Nah, sehingga yang kita punya gitu ya, V kali I gitu. Kalau misalnya ini tetap gitu ya, tetap. Ketika V-nya naik, maka I-nya ini akan turun gitu ya. Berkebalikannya juga kalau P-nya kan motornya itu-itu saja. Ketika V-nya turun gitu, maka I-nya ini naik atau ketika I-nya naik, maka V-nya ini akan turun gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya motor induksi gitu, motor induksi dengan tipe untuk W delta gitu ya, itu menggunakan tipe motor induksi yang spesifikasinya adalah delta 380 Y 660 gitu ya. 380 volt Y 660 volt. Motor ini biasanya dia dibuka semuanya U, V, W, di sini X, Y, Z gitu ya, dibuka semuanya. Artinya dia tidak ada yang terhubung singkat gitu. U, V, W bisa kita pakai, X, Y, Z-nya bisa kita pakai dengan spesifikasi akan bekerja pada hubungan delta dengan tegangan 380 volt. Ketika hubungan Y, dia akan kerjanya 660 volt. Nah, sehingga saat arusnya lebih, arus I-nya meningkat gitu ya, I-nya naik gitu, akibat I start naik gitu, maka kita pasang dia sebagai hubungannya Y gitu ya. Y ini gitu kan, Y ini dia kan ketika arusnya naik, maka harapannya tegangannya itu akan turun. Tegangannya akan turun. Sehingga konfigurasi Y ini gitu ya, konfigurasi Y ini yang harusnya dia 660 volt gitu, harusnya 660 volt, dia dipasangin karena nggak ada 660 volt, cuma 380 volt gitu kan, cuma dipasangin 380 volt, maka ini jika motornya berbeban, ini tidak akan memutar karena kurang tegangannya. Mungkin kalau di lab karena tidak tanpa beban, dia akan berputar karena 380 volt masih cukup juga untuk memutar bearing gitu ya, karena bebannya hanya bearing dan rugi-rugi celah yang ada di situ. Nah, tapi kalau misalnya di sini berbeban, dia tidak akan memutar. Harapannya ketika start-nya ini tinggi, tegangannya itu lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan 380 volt gitu ya. Nah, baru kemudian I-nya itu nominal gitu ya, atau artinya dia turun dibandingkan dengan start-nya ini tadi gitu ya, maka kita pasang dia sebagai delta, yaitu adalah 380 volt. Artinya ini adalah tegangan nominal motor gitu. Nah, jadi di sini kita punya alasan kenapa kita menggunakan W delta supaya gitu ya,
ketika kita ada arus startnya itu naik, gitu ya, tegangannya itu kurang dari 380 volt, gitu. Karena daya motornya ya segitu-segitu saja. Arusnya naik, tegangannya rendah. Tapi ketika arusnya nominal, artinya dia lebih kecil daripada arus startnya itu, ya, kita bisa menggunakan tegangan yang lebih besar, artinya tegangan nominalnya itu, yaitu tegangan 380 volt. Disitulah mengapa starting W delta ini, gitu ya, starting W delta ini bisa digunakan untuk membatasi arus yang melewati CB, gitu ya. Jadi ketika I-nya naik, ketika dia juga melihat I-nya naik, tapi tegangannya turun, gitu ya, P-nya turun, nah, daya yang ada di sini juga nanti akan mempengaruhi dari motornya, gitu ya, mempengaruhi dari motornya, sehingga dia tidak akan ngetrip terlebih dahulu, gitu, sampai arus nominalnya ini bekerja pada suhu konfigurasi delta, gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita tanyakan apakah mungkin, gitu ya, motor ini dikonfigurasikan bentuk delta, gitu ya, delta saja terus, gitu ya, mungkin. Nah, artinya kalau misalnya kita konfigurasikan bentuk delta, gitu, gitu. Motor ini, motor delta 380 Y660, konfigurasikan bentuk delta sudah pasti. Nah, ini 380 volt. Kita langsung saja delta, tidak perlu Y. Bisa, asalkan langsung delta tanpa, jadi menggunakan dol ya, memungkinkan jika CB-nya ini besar. Misal ketika arusnya berapa, misal yang dibutuhkan beban penuh, misal 5 ampere gitu ya, CB-nya di sini misal 10 ampere, ya ini bisa langsung dol, gitu. Nah, mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya 5 ampere, terus CB-nya di sini berapa? 6 ampere. Nah, ini tidak mungkin, gitu ya. Atau mungkin ini bukan 10 ampere tapi besar sekali, mungkin sampai 50 ampere gitu ya. Gitu, mungkin. Nah, tapi kalau 6 ampere tidak mungkin. Sehingga di sini kita harus pakai Y delta. Nah, kalau dikonfigurasikan langsung Y gitu, apakah mungkin juga? Gitu ya. Ya, memungkinkan juga kalau misalnya tegangannya di sini adalah yang diberikan bukan 380, tapi 660. Nah, tapi di Indonesia kan tidak ada tegangan antar fasa yang diberikan, yaitu adalah tegangan 660, gitu kan. Artinya bentuk dol seperti ini juga tidak akan bisa dipakai di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Mungkin kalau misalnya kita punya trafo sendiri dan menghasilkan tegangan 3 fasa 660 volt gitu ya. Nah, ini bisa kalau misalnya Y 660 volt gitu punya, ya udah langsung dol gitu ya, dihubungkan langsung direct, Anda pasang ke saklar cam, jalankan, selesai gitu. Jadi seperti itu kita gunakan W delta untuk mengatasi arus lebih pada start gitu ya, dengan alasan bahwa keterbatasan dari breakernya. Kalau breakernya tadi 50 ampere gitu ya batasnya, motor kita cuma 5 ampere, silahkan langsung didol saja tanpa menggunakan W delta. Tapi kalau 6 ampere, CB-nya 6 ampere, motornya 5 ampere beban penuh, ya Anda harus konfigurasikan Y dulu baru delta. Nah, kemudian bagaimana rangkaian W delta gitu ya? Rangkaian W delta ini gitu ya, kita bisa mulainya dari rangkaian dayanya gitu ya, rangkaian dayanya motornya yang ada di sini.
Nah, kalau misalnya kita punya bentuk komponen yang ada di sini, gitu ya, ada 6 buah kabel, gitu. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa bentuk ini, gitu ya, bentuk ini U, V, W, X, Y, Z. Jika kita akan bentuk Y, gitu ya, maka kita akan menghubungkan U, V, W-nya dan kemudian X, Y, Z-nya. Kita hubungkan singkat seperti ini saja. U, V, W. Artinya kalau di sini adalah X, Y, Z, gitu ya, X, Y, Z, maka kita akan hubung singkatkan yang ada di sini. Gitu. U, V, W-nya kemana? U, V, W-nya kita hubungkan ke R, S, dan T. Oke, ini yang pertama. Ini adalah hubungan Y. Sedangkan hubungan delta, gitu ya, hubungan delta, di sini kita punya X, kita hubungkan ke X-nya, kita hubungkan ke S. Y-nya kita hubungkan ke T, gitu ya. Dan Z-nya kita hubungkan ke R. Jadi, kalau misalnya nanti kita hubungkan dari X ini, kita hubungkannya ke X-nya kita hubungkan ke S, Y-nya kita hubungkan ke T, ini kita hubungkan ke R, gitu ya. Nah, ini baru kita mendapatkan hubungan delta. Ingat bahwa di sini urutannya harus RST ya dulu ya. Baru kemudian di sini STR. Kalau misalnya nanti Anda hubungannya TSR gitu, ya nanti akan berbeda juga urutannya gitu ya. Jadi yang penting di sini RST dulu urut ke kanan. Baru kemudian R paling kanan, ST urutannya sama positif tapi berbeda letaknya gitu ya. Dia akan mengkonfigurasikan bentuk delta. Nah, di sini kalau kita lihat di sini misal kita pakai kontak 1, di sini kontak 2, di sini kontak 3, artinya kontak 1 itu bekerja saat dia Y. Kontak 2 ini akan bekerja juga ketika dia Y. Nah, kemudian kontak 1 ini bekerja juga ketika delta, gitu ya. Kontak 3 akan bekerja ketika delta. Anda bisa lihat di sini bahwa kontak 1 ini ya, kontak 1 ini sekuensinya paling tinggi. Saya pakai warna lain. Nah, kemudian C2 dan C3 gitu ya. C2 dan C3 ini gitu. Ini interlock karena dia bekerja bergantian gitu ya. C2 harus nyala ketika Y, C3 harus nyala ketika delta, tapi tidak boleh sama-sama sekaligus. Sehingga bentuk rangkaiannya gitu ya, bentuk rangkaian dari kendalinya kalau Anda lihat ini motornya gitu ya. Di sini kita pakai dulu untuk stop gitu ya. Stop karena dia paling tinggi letaknya C1 gitu ya, maka dia yang letaknya paling atas ya. Kontaknya yang ada di sini gitu ya. Kontaknya yang ada di sini inilah yang nanti akan masuk ke C1 gitu. Nah, kemudian gitu ya, ini C1. Karena urutannya C2 dan C3 itu seimbang tapi di bawah C1, maka kita letakkan dia ada di sini gitu ya. Kita letakkan dia ada di sini. Nah, ini start ini hubungannya Y jalan gitu ya. Baru kemudian di sini kita hubungkan push button-nya kalau misalnya kita mau pindah ke
delta. PB delta. Nah, karena kita menggunakan interlock gitu ya, menggunakan interlock, maka kita pasang C3 yang ada di sini, gitu, supaya dia saling menginterlock, gitu. Ini C2, gitu ya. Nah, di sini push button-nya, gitu ya, push button-nya dia menggunakan push button yang sama, gitu ya. Garis putus-putus ini menandakan bahwa dia push button-nya itu menggunakan two-way pole, gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ini menggunakan two-way pole, gitu ya. Nanti di EKTS ada. Baru kemudian di sini nanti ini kontak dengan C2 karena dia interlock. Di sini C3, baru kemudian self hold-nya gitu ya, self hold-nya rangkaian PB yang ada di sini itu kita menggunakan boleh salah satunya. Misal di sini kita pakai C3 ya, boleh C2 juga tapi kita self hold dengan C3. Gitu. Sehingga rangkaian dari starting way delta itu sudah lengkap dengan menggunakan ini interlock gitu ya, C3 interlock, dan kemudian C2 itu nanti akan aktif ketika bersamaan dengan C1 aktif, dan C3 ini nanti akan aktif ketika ditekan PB deltanya. Ini terhubung, ini teraliri arus, baru kemudian nanti C3 ini membuka dan ini akan self hold dengan C3-nya. Nah, two-way pole gitu ya, two-way pole yang ada di EKTS kita bisa menggunakan bentuk rangkaian seperti ini ya. Komponen seperti ini gitu. Dan nanti tinggal hubungkan. Nah, artinya kalau kita tekan artinya langsung berpindah gitu ya. Jadi NC-nya ada di C2, NO-nya ada di C3. Anda bisa mensimulasikan rangkaian W delta dengan bentuk seperti ini. Dan untuk motornya kita menggunakan motor ini 3 fasa dengan semuanya terbuka seperti itu. Kemudian apabila kita ingin otomatis gitu ya, kita tinggal mengganti PB deltanya ini dengan timer gitu ya, dengan timer, dan kita tambahkan timer gitu ya, diparalelkan dengan yang ada di sini. Ini timer. Nah, PB deltanya kita ganti timer. Maka dia akan di-set berapa? Misal 1 detik berpindah gitu kan. Nah, waktu yang digunakan untuk berapa? Misal 1 detik, 2 detik gitu ya. Ini nanti harus kita lihat dari waktu yang ada di sini, mikrosecond-nya berapa gitu ya, mikrosecond-nya ini atau detiknya ini berapa, ini nanti digunakan diukur menggunakan power harmonic gitu ya. Nah, nanti ketahuan berapa detik. Oh, misal di sini setengah detik gitu ya. Maka cukup menggunakan 1 detik. Gitu. Oh, ternyata di sini motor besar ya, biasanya 10 HP, 20 HP gitu sampai 3 detik inrush-nya ya. Kita sebut dia inrush current. Inrush current-nya itu sampai 2 detik ya, kita set nanti 3 detik seperti itu. Baru pindah ke delta. Baik, seperti itu untuk penjelasan starting way delta. Anda bisa mensimulasikannya di EKTS. Terima kasih.